Kamu terlihat masih muda. Apa kamu nggak tahu kalau pertama kali mesti lebih kontrol diri? Ini bukan masalah perut, tapi nyari rahim. Mintalah pacarmu lebih kontrol diri. Aku bukakan resep obat untuk. Makanlah tepat waktu. Terima kasih, dokter. Apa karena kejadian tadi malam? Demi kumpulin uang, aku dipaksa kerja di klub Mars. Di sini, aku bertemu seorang cowok aneh. Dia gak mencari teman minum, juga gak seangku tamu lainnya. Pak? Tatapannya sangat dingin dan tegas, seolah gak ada perasaan. Siapa kamu? Aku pelayan yang bertugas hari ini. Jauhi aku. Baik. Pak Hardi, mohon maaf. Aku benar-benar gak bisa hubungi sopirmu. Gimana jika kamu menginap semalam di kamar suite lantai atas? Riana, cepat bawa Pak Hardi ke atas. Baik, Pak Manajer. Tunggu sebentar, aku ambilkan handuk dan obat peredam mabuk dulu. Pak, maafkan kelancanganku. Kenapa dia bisa minum sebanyak ini? Apa demi bersosialisasi? Mungkin dia hidup susah seperti aku. Silahkan. Pak, lepaskan aku. Aku gak mabuk. Aku sudah diracuni oleh pesaingku. Obat penawar mabukmu gak berguna. Kamu pernah melakukannya. Pak, kamu salah sasaran. Aku gak menjual diri. Satu malam saja. Kamu bisa minta berapapun. Kalau begitu, 400 juta. Apa boleh? Oh. 600 juta? Bukankah sudah sepakat 400 juta? Gak bisa. Aku harus kembaliin kelebihan 200 juta ini. Apa ada pil kontrasepsi? Ada. Segera konsumsi dalam 24 jam. Terima kasih. Riana, apakah uangnya sudah terkumpul? Ibumu harus segera dimakamkan. Tenang saja, Nenek. Aku sudah kumpulin uangnya. Nanti aku minta Om Perdi temui keluarga Damar. Baik, anak yang malah. Aku tidak berguna, sehingga kamu harus bekerja sendirian. Nenek gak perlu khawatir. Aku akan segera penuhi pesan terakhir ibu untuk dimakamkan di Taman Maris. Taman pemakaman Maris butuh biaya 1,4 miliar. Kelebihan uang 200 juta ini harus ku kembalikan padanya. Berarti aku masih harus kumpulin uang 400 juta. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya dia datang juga. Uang 200 juta itu harus ku kembalikan padanya. Salsa, apa aku bisa tukar shift denganmu? Ada apa, Riana? Ada cowok yang kamu incar di 818? Aku ada urusan penting. Riana, aku bisa saja tukar sama kamu, tapi 818 adalah ruang VIP. Yang datang adalah orang-orang kalangan atas dan hebat di kota Anmar. Jangan sampai bikin masalah dengan mereka. Baiklah, terima kasih, Riana. 5, 8. Dia cewek di malam itu. Hah? Bantu aku mainkan dulu. Tiga. Lebih tinggi. Ku habisi. Lewat. Straight. Kamu kalah. Aku gak ikut. Gak mau. Aku menang. Gawat, aku kalah.
Kak Niko, kamu jahat sekali. Kali ini kamu bikin Pak Hardi rugi 1,8 miliar. 1,8 miliar? Ini bukan apa-apa. Sesekali Pak Hardi harus rasakan kekalahan. Dia selalu menang. Ya, main lagi. Main lagi. Kamu duluan. Kartu King. Lebih tinggi. Sekarang gantian kamu. Aku ikut. Bom. Aku lewat. Gawat jika babak ini kalah. Gimana aku bisa ganti uang 1,8 miliar itu? Keluarkan ini. Lewat. Lebih tinggi. Lewat. Menang. Aduh. Kenapa Pak Hardi menang lagi? Langsung menang 2 miliar. Aku jadi kalah lagi kan? Itu karena Pak Hardi punya taktik bermain. Nah, ayo main lagi. Aku menang. Aku angkat telepon dulu. Kalah lagi. Menurut kalian, mungkinkah Pak Hardi nggak suka wanita? Aku nggak pernah lihat dia sentuh wanita. Jangan ungkit lagi. Keluarganya selalu sulit dapat keturunan. Beberapa generasi cuma punya 1 garis keturunan dan putus di generasinya. Kakeknya sudah mau gila. Nona, langka banget bisa bikin Pak Hardi ajarin kamu main kartu. Kenapa? Kamu kenal Pak Hardi? Enggak, kami nggak kena. Kami nggak saling kena. Dia bilang dia nggak kenal aku. Jelas-jelas malam itu. Pak, kamu transfer ke Avo atau GoPay? Pertama kali. Pantas saja kamu begitu malu. Berikan aku nomor rekeningmu. Akan kusuruh orang untuk transfer. Gak kena. Kami gak saling kena. Antarkan aku ke kamar. Sudah kutanyakan. Pelayan yang bertugas hari ini bukan kamu. Katakanlah, sebenarnya apa tujuanmu mendekatiku? Aku datang untuk kembalikan 200 jutamu. Pak Hardi, kita sudah sepakat 400 juta. Itu kelebihan. Hanya demi ini? Uang itu untukmu. Kelihatannya 200 juta baginya bukanlah apa-apa. Riana, pesanan tamu 818 hari ini meledak. Ambillah, ini bonus untukmu ya, 200 juta. Sebanyak ini? Tentu saja, Pak Hardi itu memang murah hati. Riana, hati-hati di jalan ya. Syukurlah, dengan adanya bonus ini, uang 1,4 miliar sudah terkumpul. Om Perdi, ini uang 1,4 miliarnya. Om Perdi, kamu bekerja di Taman Maris. Masalah pemakaman di Taman Maris. Riana, ini kamu bisa kumpulin uang sebanyak ini dalam setengah tahun. Ini. Riana, jujurlah pada nenek. Dari mana kamu dapatkan uang ini? Apa kamu gak merasa bersalah pada ibumu? Nenek, dengarkan penjelasanku. Perusahaan kami ada sebuah proyek dan aku dapat bonus tahunan yang tinggi. Dan aku kebetulan bisa kumpulin ini. Riana, kamu gak bohong kan? Kalau begitu. Beberapa hari ini aku lembur dan kurang makan. Dan perutku selalu merasa mual. Nanti aku akan minum obat. Baiklah. Kalau begitu, aku akan simpan uang ini. Masalah pemakaman di Taman Maris, aku akan minta bantuan keluarga Damar. Terima kasih Om Perdi. Tenang saja Nenek, semuanya pasti lancar. Ibu, akhirnya aku mewujudkan keinginanmu untuk dimakamkan di Taman Maris. Tapi sekarang aku gak ada banyak uang, belum bisa bikin nisan untukmu. Ibu gak akan salahin aku kan? Pengawal, usir sekarang juga kedua brengsek ini. Enggak, Bu Tiska jangan.
Nyonya, dia juga cucumu. Dia juga darah dagingnya aku. Talia, jangan asal kaitkan diri dengan keluarga Sutama. Seret dia keluar. Ibu kenapa? Nyonya! 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 Ibu. Kenapa kamu bukan seorang anak laki-laki? Ibu. Riana. Prosedur pengalihan nama telah selesai. Om Perdi, terima kasih atas bantuanmu. Anak yang malang. Kamu bisa dapetin uang sebanyak itu begitu cepat. Sungguh gak mudah. Om Perdi, dia adalah... Dia adalah pemilik dari Taman Maris ini. Taman Maris ini adalah miliknya. Iya memang. Dia putra sulung keluarga Wiryono, pemilik Taman Maris ini, sekaligus pemuda terkaya di kota Heteran. Gak disangka, uang yang kudapat dari dia akhirnya kembali lagi padanya. Lihatlah, di sana pemakaman keluarga Wiryono, dan di sini pemakaman keluarga Sutama. Keduanya begitu dekat. Pantas saja, ibu mau dimakamkan di sini. Ibu, harapanmu sudah terkabul. Apa yang terjadi di sana? Kenapa ada orang asing? Pak Hardi, Taman Maris sebenarnya sudah nggak dijual untuk umum, tapi keluarga cewek ini begitu malang. Kudengar dia bekerja sangat keras demi bisa memakamkan ibunya di sini, agar arwahnya tenang di sana. Kebetulan di sana masih ada tanah kosong, jadi dijual kepadanya. Ternyata ini alasannya, butuh uang. Hentikan mobilnya. Baik, Pak Hardi. Naiklah. Aku akan menunggu hujannya reda. Naiklah. Aku antar kamu pulang. Maaf, sudah membuat mobilmu basah. Rumahmu di mana? Desa Jumar. Nyalakan penghangat. Pergi ke desa Jumar. Baik, Pak Hardi. Terima kasih. Sama-sama. Dengan Nona Riana? Iya. Grup Semara ingin memberitahu kamu bahwa kamu diterima bekerja di sini. Silahkan datang Senin depan. Kau serius? Iya, selamat. Lamaran setengah tahun yang lalu. Kukira sudah ditolak. Gak disangka aku diterima. Semangat Riana, hidupmu akan semakin membaik. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk memeriksa perutku. Mana cewek cantik waktu itu? Yang dia maksud Riana. Cewek berambut panjang, pendiam, dan suka menundukkan kepala itu. Oh iya, Pak Hardi juga ajari dia main kartu. Dia sudah melayani kami 2 kali. Pak, yang kamu maksud Riana ya? Sudah lama gak ketemu dia. Kemana dia? Minta dia datang bermain. Iya, sebelumnya dia kalah 1,8 miliar. Kulihat dia hampir menangis. Menarik sekali kan? Hari ini hari terakhirnya bekerja. Sekarang ada di ruang reguler. Apa? Dia mau berhenti bekerja. Apa? Dia mau berhenti bekerja. Iya, ini adalah malam terakhirnya bekerja. Suruh dia datang ke sini. Baik, Pak. Sudahlah. Nggak perlu. Selamat bergabung di grup Semara. Sudah dengar belum? Hari ini bos besar akan datang ke kantor. Bisa bertemu bos besar lagi. Jadi gak sabar. Riana, kau baru bergabung. Kau tidak tahu seganteng apa dia. Pak Hardi adalah cowok ganteng yang jomblo. Entah cewek seperti apa yang bisa dapatin hatinya.
Riana, kamu masuk ke sini jangan-jangan juga demi bos besar. Bukan. Baguslah. Jadi gak ada yang berebut dengan aku lagi. Aduh, jangan bermimpi lagi. Bos besar gak pernah deket sama cewek. Yang benar saja, memangnya seganteng apa? Sampai bikin sekantor tergila-gila padanya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Hardi Wiryono, Presidir Grup Semara. Untuk memastikan para teknisi proyek ini, termasuk teknisi proyek dan teknisi pemeliharaan menguasai teknologi setiap produk dan sistem, pelatihan akan segera diadakan. Saat pelatihan, orang yang duduk di baris keempat, tolong berdiri. Riana, kamu dipanggil. Kenapa dia masuk ke sini? Kapan dia masuk ke sini? Halo Pak Hardi. Banyak sekali taktiknya. Tolong jawab aku. Apa saja yang termasuk manajemen perusahaan? Apa yang Sulit terjadi? sekali. Apa soal dalam pelatihan pegawai baru sesulit ini? Itu untuk para petinggi. Ini sulit sekali. Aku bahkan gak pernah belajar itu. Sistem manajemen perusahaan, termasuk strategi pengembangan dan daya saing inti, perancangan sistem tujuan strategis, perencanaan peta produk dan solusi, strategi fungsional mewujudkan tujuan utama, serta perancangan sistem. Wah, hebat Riana, kamu hebat banget. Jawaban yang bagus. Silakan duduk. Pak Hardi, ada apa? Gimana Riana bisa masuk ke sini? Pak Hardi, dia lolos melalui prosedur resmi perusahaan. Hasil tes dan wawancaranya bagus. Pergilah. Jangan-jangan aku salah paham padanya. Semuanya hanya kebetulan. Kapan kamu baru mau menikah, ha? Kakek, aku rasa bisnis keluarga Wiryono semuanya akan hancur di tanganmu. Besok aku akan adakan kencan buta untukmu di rumah lama. Kamu harus pulang. Kakek juga tahu, sekarang di kantor begitu sibuk. Aku nggak bisa. Kalau begitu nanti kamu ketemu mayatku saja. Kakek. Kenapa kan? Riana, jangan-jangan kamu hamil. Mana mungkin? Mungkin mahku kambuh. Riana, sebaiknya kamu periksa ke dokter. Mah itu harus segera diobati. Halo, apa ada obat untuk mual? Ada. Obatmu ini sudah kadaluarsa. Benar juga. Maaf ya, aku ambilkan yang baru. Tunggu. Apa pil kontrasepsi yang kamu jual waktu itu juga sudah kadaluarsa? Tunggu. Maaf, Nona. Memang sudah kadaluarsa. Berikan aku alat tes kehamilan. Gak bisa. Aku harus gugurin anak ini. Aku adalah anak di luar nikah. Aku tahu jika aku diam-diam melahirkannya, dia pasti akan hidup susah. Anak ini harus kugugurkan. Apalagi aku baru masuk kerja. Jika aku hamil, aku akan kehilangan pekerjaanku. Gak bisa. Aku harus izin ke rumah sakit. Kehamilan ditauterin. Janinmu sudah berusia 4 minggu. Dokter, apa bisa buat janji untuk melakukan aborsi? Maksudmu, kamu mau gugurin anak ini? Operasi paling cepat terjadwal besok sore. Nona Riana, kamu sudah yakin? Iya, aku yakin. Apakah cewek tadi adalah pasienmu? Jangan ungkit lagi. Sebulan yang lalu dia datang kepadaku. Dia datang karena nyeri rahim. Pacarnya sangat nggak bisa kontrol diri. Sampai-sampai melukainya. Dia juga nggak pakai kontrasepsi. Makanya langsung hamil. Apa katamu? Ada apa? Pak Hardi, hari ini kamu kelihatan aneh. Obat penguat apa yang kamu kasih ke dia? Dia bukan datang untuk cek kandungan, tapi untuk meminta jadwal operasi aborsi. Apa?
Pak Hardi, ponselmu. Aku lupa kencan buta itu. Nanti aku baru telepon balik saja. Halo. Pak Hardi, cepat pulang. Pak Yuda lagi sekarat. Apa? Pak Hardi mau kemana? Pulang ke rumah lama. Kakek, kenapa bohongi aku? Kalau aku nggak pura-pura sekarat, mana mungkin kamu pulang? Kalian juga bersekongkol dengan kakek. Berhenti, ini semua perintahku. Kemari, duduklah. Hardi, lihatlah. Putri keluarga Sentosa sudah pulang. Mutia sudah tumbuh dewasa. Sudah jadi gadis yang cantik. Waktu kecil kalian selalu bermain bersama. Enggak disangka sekarang kalian masih bisa bertemu. Kak Hardi. Kak Hardi. Mutia, kamu nggak akan pergi lagi kan? Iya, aku akan menetap di kota Anmar. Bagus. Keluarga Sentosa dan Wiryono kawan lama. Lihatlah, inilah jodoh terbaikmu. Latar belakang keluarga dan pendidikan Mutia semuanya baik. Kakek, cepat bawa Mutia jalan-jalan di taman. Anak muda, mengobrollah dari hati ke hati. Cepatlah pergi. Kakek, aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Kamu pergi ke desa Jumar. Baik. Periksa buku daftar pegawai. Apa ada nomor telepon Rian? Baik, Pak Hardi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rania, apa kamu benar-benar hamil? Nenek, sungguhan enggak. Mahku lagi kambuh. Neneknya Riana, aduh, di gerbang desa ada yang mencari Riana. Didi bilang dia bawa mobil seharga puluhan miliar. Mencari aku? Benar, Riana. Dia datang mencarimu. Sejak kapan kamu kenal orang sekaya itu? Gimana kamu bisa dapatin banyak uang? Ajaklah tante. Aduh, ternyata dia datang. Lihatlah, gimana dia kenal orang kaya itu. Jangan-jangan Di dalam mobil itu bukan orang biasa. Naiklah. dia sungguhan menggait orang kaya. Sudah kuduga keluarganya nggak ada yang benar. Semuanya wanita genit. Pak Hardi, bisakah kita bicarakan nanti saja? Aku kasih 30 menit untuk ganti pakaian. Aku tunggu di sini. Perhatian sekali. Baik. Riana, kamu sudah kembali. Kalau begitu aku pulang dulu. Riana, katakan, siapa yang datang mencarimu? Riana, katakan, siapa yang datang mencarimu? Kayaknya orang bawel itu sudah kasih tahu nenek. Nenek, dia cuma rekan kerjaku. Dia bilang ada rapat mendesak. Sekarang aku harus segera ke kantor. Rekan kerja? Rekan kerja pria atau wanita? Pria, rekan kerja pria. Aduh, kamu bohong padaku. Mungkinkah seorang rekan kerja pria bawa mobil semewah itu untuk menjemputmu? Aku sudah bilang, jangan berhubungan dengan para orang kaya. Orang kaya nggak ada yang benar. Apa kamu lupa ayahmu? Nenek, dia sungguh rekan kerjaku. Kebetulan dia memang kaya. Kamu nggak bohong padaku. Iya. Riana, kamu nggak boleh ceroboh. Kamu harus menyadari statusmu. Nenek, aku ngerti. Nenek tenang saja. Aku mandi dulu. Aku mau pergi rapat. Oke, pergilah. Wah, dia datang. Dia mau kemana? Orang di mobil itu pasti bukan orang biasa. Kamu takut banget sama aku. Kamu takut banget sama aku. Pak Hardi, kamu ada apa mencariku? Nanti baru kita bicarakan. Ini Mau makan apa pesan saja. restoran
restoran apa? Steak paling murah seharga 13,6 juta. Kamu bisa pesan semaumu. Bos yang traktir, aku nggak perlu sungkan. Permisi, aku mau steak seharga 25 juta ini. Baik, Nona. Aku juga. Baik, mohon ditunggu. Apa nggak ada yang mau kamu sampaikan? Apa nggak ada yang ingin kamu sampaikan? Pak Hardi, aku akan mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Aku tahu kemunculanku di perusahaan akan mempersulit dirimu. Siapa yang bertanya tentang hal ini? Jadi masalah apa? Masalah kehamilan. Kenapa nggak kasih tahu aku? Aku pernah bilang, kita sudah impas. Aku nggak ingin lebatin kamu. Inikah alasan bikin jadwal aborsi secara diam-diam? Apa dia ini peramal? Kenapa dia bisa tahu semuanya? Selamat menikmati. Makanlah dulu. Memalukan banget. Memotong steak saja nggak bisa. Masih berlagak memakan masakan barat. Nggak disangka bisa bertemu dengan orang kampungan di Lumen. Pelayan, Permisi, Pak. pisau ini begitu tumpul. Kalian masih berani keluar? Maaf. Aku akan segera ganti. Pak Hardi, ini kelalaian kami. Mohon maaf. Beberapa hari saja nggak datang ke Lumen. Kenapa kalian malah izinkan gelandangan masuk? Mengganggu suasana hati saja. Kelihatannya investasi untuk Lumen ini harus aku pertimbangkan kembali. Pak Hardi, ini kelalaian pelayanan kami. Pak Hardi, jangan masukkan dalam hati. Aku akan memberitahu Pak Doko. Cepat tukar alat makannya. Berlagak apaan? Sudahlah. Yesi, kamu jangan bicara lagi. Aduh, Pak Hardi, aku benar-benar nggak tahu hari ini kamu datang ke sini. Lihatlah, masalah ini. Pak Doko sudah datang. Tolong tunggu sebentar. Usir mereka, masukkan dalam daftar hitam dan dilarang datang ke Lumen selamanya. Pak Doko, Lepaskan aku! Pak Doko. Lepaskan aku! Pak Hardi, ini memang salah kami. Makanan ini gratis untuk kalian. Selain itu, aku hadiahkan anggur merah koleksiku. Cepat. Terima kasih Pak Doko. Nggak perlu hadiah anggur. Baik, silahkan menikmati. Ayo pergi. Maaf mengganggu, ini alat makan yang baru. Terima kasih. Makanlah. Terima kasih. Cukup atau enggak? Kalau kurang pesan lagi. Cukup. Sudah cukup. Tunggu dulu. Besok jam 9 pagi aku akan jemput kamu. Ingat bawa KTP dan kartu keluarga. Pak Yuda, kata Pak Hardi, hari ini dia nggak pulang. Kurang ajar, dia semakin membangkang. Kakek, jangan marah. Urusan grup Semara begitu banyak. Kak Hardi begitu sibuk. Aku nggak apa-apa. Aduh, Mutia, kamu sudah datang sia-sia. Gadis yang baik hati. Kakek, aku nggak apa-apa. Lagi pula sekarang, aku belum mendapat pekerjaan yang cocok. Mutia, kamu nggak perlu cari lagi. Besok, kamu kerja di grup Semara saja. Aku bantu aturkan untukmu. Masukkan Mutia ke grup Semara. Jadi petinggi perusahaan. Baik, Pak Yuda. Naiklah. Pak Hardi, keperluan apa yang perlu kita urus? Nanti sore aku ada urusan. Omonganku sangat penting. Ingat baik-baik. Simpan.
Aku tahu apa yang mau kamu lakukan nanti sore. Jangan gugurin anak itu. Itu juga anakku. Aku berniat untuk bertanggung jawab. Maaf, Pak Hardi. Aku menolak. Maaf, Pak Hardi. Aku menolak. Sebutkan alasanmu kepadaku. Aku sudah bersusah payah dapatin pekerjaan ini. Jika aku hamil, aku akan sulit jadi pegawai tetap. Perusahaan menilai berdasarkan kemampuan. Nggak akan memecat seorang pegawai hanya karena hamil. Aku masih muda. Masih belum mampu merawat anak. Apalagi aku tinggal di desa. Pasti jadi bahan gosip. Apa aku pernah bilang mau jadiin kamu sebagai simpananku? Apa kamu membawa kartu keluargamu? Pergi ke kantor catatan sipil. Baik, Pak Hardi. Kita buat perjanjian pernikahan rahasia saja. Keluarga Wiryono nggak punya banyak keturunan dan sulit dapetin anak. Jadi aku harus pertahankan anak ini. Perjanjian pernikahan rahasia ini berlaku 2 tahun. Setelah kamu lahirin anak ini dan lolos tes DNA, aku akan memberimu uang 600 miliar. Nantinya, anak ini akan menjadi milikku. Dan kamu bisa bebas. 600 miliar. Dengan 600 miliar nenek bisa hidup enak. Dengan 600 miliar bisa hidup bebas dimanapun. Yang terpenting adalah anakku bisa tetap hidup dan lahir di keluarga Wiryono. Belum bisa putusin. Aku hanya memberimu 3 menit. Pak Hardi sudah sampai. Belum putusin. Gimana kalau beri aku waktu pertimbangkan lagi? Kalau begitu langsung daftarkan pernikahan. Jangan berjalan terlalu cepat. Aku nggak bisa kejar kamu. Astaga, aku menikah begitu saja dengan bosku. Demi keamanan, tinggallah di Villa Permata bersamaku. Aku akan suruh orang merawat. Oi, nggak ada limit saldo. Belanjakan saja sesukamu. Jangan tanya padaku. Kode sandinya tanggal lahirmu. Ayo pergi.